Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung atau nggak tahu nih caranya berkomunikasi dengan baik? Kalau iya, berarti kamu berada di video yang tepat. Jadi, kali ini kami akan memaparkan terkait tips-tips caranya berkomunikasi dengan baik. Maka dari itu, simak videonya sampai akhir ya. Komunikatif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Karakter komunikatif dapat dikembangkan dengan menciptakan suasana pergaulan yang nyaman, situasi yang mendukung, dan lingkungan yang menarik. Dalam segala situasi, sikap yang komunikatif sangat diperlukan untuk memperlancar komunikasi dengan orang lain, memahami suatu hal yang lain, dan lain sebagainya. Sikap komunikatif yang diterapkan sedini mungkin dapat melatih seseorang untuk berani berbicara di depan umum, berani berpendapat, dan berani mengambil keputusan. Adapun tujuan dari kita melakukan komunikasi yang efektif yaitu seperti membangun kepercayaan, mencegah dan mengatasi masalah, mendapat penghargaan, dan untuk meningkatkan kekompakan. Cara berkomunikasi yang baik merupakan gabungan dari menggambarkan dan menanggapi gestur tubuh dalam berkomunikasi, juga menjadi bagian penting dalam komunikasi. Hal ini penting karena sebagian besar komunikasi kita menggunakan bentuk nonverbal. Gestur tubuh dapat menampilkan bagaimana pemikiran atau perasaan komunikan terhadap komunikator. Adapun tips atau teknik berkomunikasi yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbicara efektif. Berbicara efektif maksudnya yaitu tidak bertele-tele, tidak berputar-putar dalam menyampaikan suatu poin pembicaraan, cepat, tegas, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Dengan berbicara efektif akan membuat lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Tips yang kedua yaitu berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Terlebih ketika yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya, seperti bos kepada anak buahnya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Tips yang ketiga yaitu berbicara untuk mendapat perhatian. Pembicaraan yang membosankan dan bertele-tele tentu akan membuat lawan bicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau bicara, perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaiannya dilakukan dengan gaya yang menarik. Temukan materi yang belum pernah pendengar tahu dan selipkan hal-hal unik untuk menarik perhatian lawan bicara. Tips yang keempat yaitu berbicara melalui keinderaan. Maksudnya, ini agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi indera yang meyakinkan. Gerak tangan, tatapan mata, senyuman, atau kenyitan dahi akan menambah kesan tentang tema yang kita sampaikan. Lalu tips yang kelima yaitu mendengarkan lawan bicara. Saat berkomunikasi tentunya kita diperbolehkan untuk mengutarakan pendapat. Namun bukan berarti kita tidak membiarkan lawan bicara kita untuk mengutarakan pendapatnya juga. Terkadang mendengarkan lawan bicara itu juga penting agar kita tidak dipandang sebagai sosok yang egois yang hanya fokus pada diri sendiri. Lalu tips yang keenam yaitu mengajukan pertanyaan. Dalam komunikasi yang efektif juga memerlukan tanggapan dari pihak lain. Pernyataan yang telah disampaikan oleh lawan bicara memerlukan tanggapan. Bisa dengan mengajukan pertanyaan jika ada suatu pernyataan yang dirasa kurang dimengerti. Nah, karena dengan mengajukan pertanyaan, kita juga bisa dianggap sebagai pendengar yang baik karena mendengar dan merespon apa yang lawan bicara sampaikan.
Lalu tips yang ketujuh yaitu memberikan informasi yang jelas. Dalam berkomunikasi juga perlu menyampaikan informasi yang jelas sehingga tidak menimbulkan salah paham dari pihak lain. Penjelasan informasi yang jelas juga menimbulkan dapat akurat. Ini akan membuat lawan bicara akan mudah memahami apa maksud dari yang kita sampaikan. Selain itu, dalam dunia kerja misalnya, ketika Anda diminta untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain, maka jangan sampai melakukan kesalahan dalam memberikan informasi, karena hal ini bisa menimbulkan salah paham dan dapat berujung konflik antar pihak lain. Lalu tips yang terakhir yaitu mengombinasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi yang efektif juga membutuhkan komunikasi verbal dan nonverbal di saat yang bersamaan agar terciptanya komunikasi yang efektif. Gerakan nonverbal seperti mengangguk dan tersenyum bisa menciptakan suasana yang komunikatif. Ditambah lagi gerakan verbal yaitu melalui penyampaian informasi atau tanggapan secara jelas yang Anda berikan kepada lawan bicara. Nah, itu tadi merupakan tips-tips berkomunikasi efektif yang bisa kita terapkan dalam berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik akan sangat membantu kita untuk saling memahami satu sama lain, menghindari kesalahpahaman, dan tentunya akan saling memberikan rasa nyaman. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dapat membangun hubungan yang baik dengan kolega atau rekan kerja, membuka peluang bisnis maupun karir. Hubungan baik yang dimiliki saat bekerja dapat berpengaruh pada kinerja karena selama bekerja tentunya akan selalu bertemu dan berhubungan langsung dengan kolega kerja. Apabila terjadi salah komunikasi dapat berdampak buruk pada kredibilitas dan produktivitas kerja. Untuk itu, memiliki kemampuan komunikasi yang baik menjadi sangat penting. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga beberapa tips yang telah kami sampaikan tadi bisa Anda terapkan dan bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya. Sampai jumpa lagi.